Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 surplus akan mempresentasikan analisis leadership. Tapi sebelum lanjut pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Raka Mahardika, Luki Halisah, Ahmad Syarif, Trisma Wulu, Diva Nur, Temi Ariska, Dimas Said, Milani Sihaan, Dimas Afrizal, Rafika Damayanti, Rafli Zain, Raihan Ahmad, Risandria Anya, Farid Dwi, Nabila Hidayati, Dava Maulana, Cahya Ramadhani. Kami dari kelompok 8 atau surplus akan mempresentasikan tentang analisis leadership. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana anggota organisasi atau kelompok diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat, ide, ataupun gagasan. Yang kedua, gaya kepemimpinan otokrasi atau otoriter. Gaya kepemimpinan otokrasi adalah gaya yang memusatkan diri pada atasan. 4. Gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif adalah gaya kepemimpinan yang dipenuhi dengan tindakan atasan yang lebih banyak menyerahkan keputusan kepada bawahan. Kelima, gaya kepemimpinan birokratif. Gaya kepemimpinan birokratif adalah gaya memimpin yang mengacu pada peraturan atau perilaku taat prosedur. 5. Gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis adalah gaya kepemimpinan yang mengacu pada peraturan atau perilaku taat prosedur. 6. Gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif menuntut peran aktif atau partisipasi bawahan dalam mengambil keputusan. 7. Gaya kepemimpinan konsultatif. Gaya kepemimpinan konsultatif ini dibangun di atas gaya direktif, otoriter, dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para staf dan anggota organisasi. Yang 8. Gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional adalah gaya yang memimpin menggunakan berbagai macam gaya kepemimpinan berbeda-beda, seperti demokratis, otoriter, delegatif, dan lain-lain, yang disesuaikan dengan tingkat sumber daya manusia dan kondisi. 9. Gaya kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformasional berorientasi kepada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. 10. Gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner mengartikulasikan kemana kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan. Membebaskan orang yang berinovasi, bereksperimen, dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan. Selanjutnya ialah gaya kepemimpinan paternalistik. Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional. Salah satu ciri utamanya ialah rasa hormat kepada orang tua. Dan selanjutnya ialah gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan ini, atribut kepemimpinannya didasarkan atas kualitas kepribadian individu, diwujudkan apabila pemimpin mempunyai akhlak dan sifat yang baik atau terpuji. Sistem kepemimpinan militaritis, sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militaritis adalah lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana. B. Analisislah dan berilah pendapat mengenai gaya-gaya kepemimpinan yang menurut masing-masing kelompok cocok diterapkan dalam dunia bisnis. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana anggota organisasi atau kelompok diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat, ide, ataupun gagasan. Pemimpin menekankan kesederajatan dan sering melakukan
interaksi, konsultasi, atau musyawarah dengan bawahan sebelum mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan demokratis adalah salah satu gaya kepemimpinan yang paling disukai karena dapat mendorong kompetensi, kreativitas, kejujuran, kecerdasan, dan keberanian berpendapat bawahan-bawahannya. Sehingga antara bawahan dan atasan tidak adanya perbedaan, dan biasanya antara atasan dan bawahan saling menguntungkan, sehingga untuk mencapai sebuah tujuan organisasi perusahaan lebih mudah tercapai. Berilah alasan mengapa gaya kepemimpinan tersebut cocok diterapkan dalam dunia bisnis serta memberikan kelebihan dan kekurangannya. Alasannya adalah gaya kepemimpinan demokratis ini bisa menjadikan bawahannya menciptakan sebuah ide-ide baru dan inovasi untuk memajukan sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga hal tersebut bisa menjadi lebih baik dengan cara tidak adanya perbedaan antara pemimpin dan bawahan, sehingga para pemimpin bisa berbaur dengan bawahannya. Sehingga para bawahannya bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Dan juga pemimpin di sini biasanya akan mencukupi kebutuhan para bawahannya agar dinilai sama-sama saling menguntungkan. Adapun kelebihannya, 1. Hubungan antara pemimpin dan bawahan akan harmonis dan tidak kaku. 2. Keputusan dan kebijaksanaan yang diambil melalui diskusi, sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya. 3. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Kemudian, kelebihan selanjutnya yaitu bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Yang selanjutnya, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Dan yang terakhir, tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Untuk kelemahannya ada 3. Yang pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena dipastikan pendapat setiap orang jelas berbeda. Yang terakhir, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.